Hmm, sebanyak 11 SKS gitu ya. Jadi kalau angkatan 2023 kemarin ada beberapa 3 orang yang bisa lulus 3 semester gitu dengan 43 SKS, tapi mayoritas tahun ini ada sekitar 17 yang lulus ya, angkatan 2023 lulus tepat waktu 2 tahun 4 semester. Lah begitu juga angkatan 2024. Jadi angkatan 2024 ini juga nggak bisa dipaksakan untuk lulus 3 semester karena dengan perkuliahan yang sudah berjalan, kalian baru menempuh sekitar 26 SKS. Betul ya? 26 SKS sehingga masih kurang gelap. Kok saya ngitungnya lama ya? 26 SKS berarti masih Recording in progress. 20 ya, masih nggak bisa ditempuh dalam 1 semester, kurang lebih seperti itu. Mata kuliah tambahannya mungkin sudah sosialisasi dengan Kaprodi ya, Bu Rida. Itu adalah Academic Professional Development, kemudian isu-isu kontemporer internasional akuntansi, dan penambahan SKS untuk tesis serta eh, pembentukan SKS untuk proposal. Jadi proposal dan tesis itu sekarang dipisah, masing-masing punya SKS itu. Kalau sebelumnya kan menjadi satu ya, 8 SKS. Nah, sekarang di semester ini saya lihat di jadwal ditawarkan selain yang semula hanya 2 mata kuliah konsentrasi dan 1 mata kuliah riset project, sekarang kalian harus mengambil mata kuliah akademik professional development dan isu-isu kontemporer. Nah, isu-isu kontemporer itu lebih ke melakukan review, jadi tidak ada pertemuan kelas ya. Jadi ini dimungkinkan untuk tidak ada pertemuan kelas karena memang mata kuliah tambahan yang dibentuk itu dapat mungkin tidak menambah waktu pertemuan, tetapi tetap ada apa namanya outcome yang dihasilkan gitu. Ya, jadi isu-isu itu nanti 3 SKS kalau tidak salah itu nanti akan ada pertemuan beberapa kali, tidak full. Sedangkan untuk mata kuliah akademik profesional dan development itu adalah mata kuliah rekognisi yang isinya adalah pengumpulan dari kinerja ya, dari kinerja mahasiswa, terutama kinerja di luar kampus gitu. Nah, pernah saya jelaskan tapi nggak apa, saya jelaskan lagi. Ada yang wajib harus ditempuh dan ada yang pilihan gitu ya. Jadi yang wajib itu adalah memenuhi eh, apa namanya kewajiban mengumpulkan sertifikat untuk mengikuti webinar gitu ya, hanya webinar. Webinar itu yang wajib karena kita akuntansi agar webinar yang diikuti itu topiknya akuntansi sehingga patokannya adalah SKP gitu, yang ada SKP-nya. Tuh. Ya contohnya kalau misalkan kalian ikut simposium nasional itu udah langsung 16 SKP ya gitu. Jadi yang kita lihat adalah SKP-nya. Kalau misalkan yang kalian tidak ikut SNA, kebanyak yang webinar-webinar yang 3 SKP, 4 SKP, silahkan saja sampai terpenuhi berapa SKP yang diwajibkan oleh prodi, gitu ya. Itu yang wajib. Kemudian ada yang tidak wajib pilihan. Pilihan mungkin sudah dijelaskan Bu Rida sebelumnya, tetapi pilihan antara lain yang kemarin sempat didiskusikan adalah misalkan ya Mas Arianto, Mas Billy atau siapapun ditugaskan kantor untuk memberikan sosialisasi, narasumber sosialisasi gitu ya. Itu bisa juga sertifikatnya dipakai, ya kan? Atau mungkin eh, buku ya, berupa buku, ikut menulis buku, tim penulis buku. Kemudian banyak ya. Saya rasa nanti lebih jelasnya pasti akan dikumpulkan oleh Bu Rida ya. Tetapi yang pasti saya sampaikan bahwa yang wajibnya itu adalah mengikuti webinar gitu.
Kemudian KKL juga pilihan. Jadi KKL internasional itu adalah pilihan. Kenapa kita taruh pilihan? Karena memang kita tidak mau mewajibkan. Kenapa tidak mau mewajibkan? Karena kita tidak siap untuk sebagai penyelenggara gitu ya. Karena sumber dayanya nggak ada yang untuk mengurusi PKL gitu. Nah, sehingga yang tahun-tahun sebelumnya berhasil PKL karena memang biasanya kita titipkan gitu. Titipkan dengan prodi lain. Prodi lain, misalkan kalau kita lihat ternyata muatan kunjungannya juga bisa masuk ke akuntansi, maka ya udah saya daftar untuk mahasiswa siapa yang mau ikut. Nah, itu biasanya yang dikelola oleh namanya CDC, adanya CDC ya, tetapi itu tidak rutin diselenggarakan gitu ya. Dulu diselenggarakan karena CDC diwajibkan untuk menyelenggarakan itu karena kita perlu internasionalisasi gitu. Nah, sekarang setelah PTNBH memang CDC tidak diwajibkan lagi untuk menyelenggarakan itu karena UNJ sudah punya kantor internasional gitu, kerjasama internasional gitu. Jadi kalau misalkan akan melaksanakan KKL biasanya ya kembali seperti dulu ya. S1 kan wajib KKL. S1 wajib KKL, satu SKS. Tetapi S1 itu selalu mengadakannya menyelenggarakan sendiri. Jadi mereka menyelenggarakan sendiri gitu kan, membentuk panitia sendiri, kemudian fakultas membantu untuk persuratan karena kan harus resmi untuk bersurat ke kunjungan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang juga sejak PTMBH karena CDC nggak diwajibkan untuk menyelenggarakan sehingga apabila ada yang mau KKL ya dimungkinkan untuk menyelenggarakan sendiri gitu. Tahun lalu juga angkatan 2023 menyelenggarakan sendiri, gitu, menyelenggarakan sendiri, tetapi karena kebetulan S1 juga mengadakan KKL internasional, ya kan? Kemudian saya sarankan untuk bergabung saja, gitu, jangan sendiri. Biasanya nggak banyak yang KKL itu, ya paling paling banyak 15 orang ya. Kalau tahun ini saya nggak tahu apakah angkatan 2024 mau KKL. Kalau misalkan disepakati selenggarakan aja sendiri, jalan sendiri gitu ya. Nanti paling untuk kunjungannya bisa dibantu persuratan dari fakultas karena kan sebaiknya kunjungannya ke institusi atau instansi yang sudah ada MOU dengan UNJ itu. Nah, itu tentang mata kuliah ADP ya, APD, Academic Professional and Development gitu. Ibu mau tanya, Bu. Ya, gimana? Kita kan anak Maksi itu join KKL sama anak manajemen. Mm-mm, mm. Apakah sertifikatnya itu bisa kepake di Maksi, Bu? Ya bisa, Oh, bisa banget. bisa. Iya, sangat bisa gitu. Manajemen mungkin karena mahasiswanya banyak ya, jadi mereka mudah ya menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Kemarin juga saya tanya, ini MM kok nggak nawarin ke Maksi? Saya tanya gitu kan, gitu. Maksi itu boleh ikut apa enggak? Kalau boleh ya diinfokan ke mahasiswa, saya bilang gitu. Gitu. Jadi kapan sih? KKL-nya sudah belum? Belum, Bu, di tanggal Kayaknya udah dua puluh lama ya. empat di tanggal 24 September nanti. Oh, 24 September ya. Ada yang ikut? Ada, Bu. Banyak, Ada banyak ya. sih. Iya. Oh banyak ya, syukurlah gitu. Kalau rame-rame saya rasa malah biayanya lebih bisa ditekan sih kalau menurut saya ya gitu. Gimana, Bu? Kalau lebih banyak, biayanya bisa lebih ditekan. Mungkin yang tahun 2023 itu saya tanya, nggak tahu sekarang berapa ya. Kalau dulu waktu angkatan 2023 itu kalau nggak salah sekitar 5 jutaan ya biayanya. Terus yang Oke. sebelumnya kebetulan saya ikut itu juga sekitar 5 jutaan untuk mahasiswa karena yang ikut hanya sedikit. Anak Hmm, mahasiswa masih cuma 5 atau berapa gitu. Itu ya. oke. Terus itu sangat bisa. Jadi artinya untuk pilihan sudah terpenuhi ya. Salah satunya ya Mas ya kalau ikut itu. Nah, kalau menurut saya PD ini nggak usah terlalu
dipikirkan banget gitu, karena misalkan semester ini belum terpenuhi, semester depan masih bisa tinggal ngambil lagi kan mata kuliahnya. Misalkan semester ini ternyata saya kurang nih gitu kan, ngumpulinnya masih kurang, ya udah semester depan baru bisa ngumpulin semester depan. Yang penting jangan lupa ngisi KRS-nya gitu ya, ngisi KRS-nya. Karena kemarin kita sepakat webinar yang diikuti adalah yang diikuti selama berkuliah. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan selama kuliah. Jadi kalau oh pernah nih semester 1 ikut webinar, saya udah punya sertifikatnya, itu bisa diakui ya, bisa diakui sebagai ADP gitu ya. Jadi fokusnya ya mata kuliah riset project itu harus fokus ya, karena itu diharapkan mempermudah ya, mempermudah menulis tesis. Yang sudah-sudah mata kuliah riset project itu outputnya adalah proposal. Bahkan di 2023 kemarin nilai riset project itu berdasarkan level-level penyelesaian proposal. Jadi yang dapat A itu yang sudah daftar sidang. Karena udah bisa daftar sidang walaupun belum ngambil mata kuliah tesis gitu ya. Yang penting daftar dulu. Nanti sidangnya semester 4 nggak apa-apa gitu. Daftar sidang. Udah daftar sidang itu artinya sudah terpenuhi syarat untuk mendaftar sidang. Jadi pada saat ngambil riset project, mereka bimbingan dengan dosen pembimbing sampai mendapat ACC, ya udah bisa daftar proposal. Ya, itu yang tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Itu dapat A. Kalau yang A minus biasanya yang eh, pembimbingnya salah satu belum ACC, nah, atau pembimbing belum ACC dan lain sebagainya. Kan ada level, ada tahap-tahapnya ya. Bimbingan 4 kali, pembimbing 1 ACC, pembimbing 2 ACC, daftar. Kan gitu ya tahap penyelesaiannya. Ya, kartu konsultasi itu penting sekali. Ibu mau tanya lagi, jadi ini Ya, kita KRS semua itu tanda tangan dari semester 1, 2, dan 3 ini? Atau ya semester betul. 3 ini aja? Oh, semua Sebaiknya, semester 1. sebaiknya semua nanti, karena kalau pas lulus itu diminta KRS dari semester 1. Jadi sebaiknya yang 1, 2, 3 sekalian. Ya. Oh, Nah, Bu. untuk penandatangan KRS, mata kuliah sama ya diambil ya, ada 5 ya, 5 mata kuliah ini ya, berarti kan 2 peminatan, 1 riset project, akademik profesional, dan isu-isu. Nah, di print saja semua, kalau misalkan mau tanda tangannya langsung, bisa dikumpulkannya salah satu dan dititipkan di Mbak Kiki, gitu. Ya, itu lebih nyaman gitu ya. Kalau digital kadang-kadang lupa nyimpennya malah. Nanti kalau sudah selesai tanda tangan baru di scan lagi. Kemudian apalagi ya? Selain KRS ini kartu konsultasi, Mas, kartu konsultasi PA. Nanti tanyakan saja ke Mbak Kiki apakah sudah untuk Maksi sudah ada formatnya belum gitu. Itu juga penting. Boleh juga kalau mau dikoordinir salah satu dimasukin Drive, itu lebih mudah biar nggak ngirim satu-satu gitu. KRS kan nggak apa-apa ya. Kalau DHS rahasia itu. Kalau DHS nggak perlu, tapi nanti kalau mau sidang kalian harus ngeprint namanya pratranskrip. Nah, itu harus ada paraf PA dan tanda tangan dari Kaprodi itu sama Wadek 1. Ibu jadi mau tanya juga, untuk di semester ini kita ambil proposal aja atau sama tesis juga baiknya ya, Bu? Kalau diambil proposal sama tesis, SKS-nya nggak cukup, Mas. Oh, gitu. Karena kan udah 3 mata kuliah 9, Hmm. terus ditambah 7 udah 16, ya kan? Iya udah Proposal 20. itu 2, ya kan? Proposal Tesis, 4, Bu. proposal 4 udah dua Hmm. puluh Iya udah 20. Tesisnya 8 ya kalau nggak salah. 8 apa 10 gitu. Jadi memang untuk angkatan 2024 ini belum bisa lulus 3 semester ya. Karena kemarin semester 1, 2 itu kepastian untuk 54 SKS-nya itu belum ada.
sehingga mata kuliah Academic Professional Development yang harusnya bisa diambil di semester 2 atau semester 1 gitu belum muncul di si akad gitu. Ya mata kuliah Professional Development itu bisa diambil semester apapun. Nanti kalau yang adik kelas mungkin angkatan 2025 masih memungkinkan kita taruh di semester 2 gitu ya. Karena semester 2 kalian kan hanya 12 SKS, tambah 4. Ibu Kira-kira seperti izin itu. Izin Ya, bertanya, Ibu. tanya ya boleh? gimana Mas? Kalau misalnya di semester 3 ini kita ngambil seminar proposal gitu ya, Bu. Kemudian, Pro. oh ya, sempro. Terus Mm, di semester 3 ini ternyata kita belum selesai nih, Bu, sampai daftar sidangnya gitu. Kita masih proses mm. revisi gitu kan. Itu mekanisme penilaian nanti di semester 3 gimana ya, Bu? Oh, kalau seminar proposal itu belum, kemudian belum ada nilainya, itu dikosongkan dan tidak mempengaruhi IP. Tidak mempengaruhi IP. Ya, jadi silakan aja kalau mau diambil itu. Yang penting pada saat nanti semester 4 jangan lupa diambil lagi gitu. Jangan kelewat. Hmm. Ya, harus diambil lagi kalau nggak Ah, diambil, karena kesulitannya kalau kalian nggak ngisikan KRS, kita nggak bisa memasukkan nilai. Jadi dianggap tidak ikut gitu, dianggap tidak belum menempuh. Gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan ngambil seminar oke. proposal, kan kalau misalkan 4 berarti masih. Ya Bu, terima kasih. Sama ini Bu, satu lagi di apa pilihan yang terkait akademik dan development itu kan salah satunya pengalaman kerja minimal 2 tahun ya Bu, yang linier gitu. Itu tuh maksudnya Ya, ya. boleh dijelasin Hmm. nggak sih Bu, spesifikasinya tuh apa, ataukah harus di bidang akuntansi atau maksudnya apakah kita nanti Oh perlu itu. Ya, eh, ya. perlu menyertakan job desk kita atau seperti apa? Mungkin boleh dijelasin. Ya. Sepertinya seperti itu Mas. Pertama, harus di bidang akuntansi. Yang kedua, berarti ada portofolionya. Portofolio selama dua tahun itu apa yang dikerjakan gitu. Selain tentunya surat keterangan kerja sudah bekerja 2 tahun ya, itu ada portofolio. Jadi semacam kayak laporan, ya portofolio lah, deskripsi diri namanya kalau kita bilang itu dalam bentuk deskripsi diri. Selama 2 tahun itu sudah ikut dalam proyek apa gitu, paling gitu. Tapi biasanya tidak perlu disertai dengan mana proyeknya enggak, karena buktinya paling hanya dari pimpinan ya, dari atasan langsung bahwa misalkan Mas Bayu sudah 2 tahun sebagai eh, manajer keuangan atau sebagai apa, gitu. Bisa cukup. Baik Ibu, Nah, terima pilih aja kasih. yang mudah ya, pilih yang mudah gitu. Karena ini kan hanya untuk pemenuhan SKS. Karena sesungguhnya misalkan kayak kinerja di luar itu kan banyak, tapi kan nggak semua bisa diakui, nggak bisa paralel dengan keilmuannya gitu ya. Hmm. Baik Bu, terima kasih. Ya, Ibu, izin bertanya, Ibu. ya Mas Usman. Ya, Bu, mungkin teman-teman ada yang tahu ya kan tentang Hmm? kartu konsultasi PA ya kan. Ada juga teman-teman Hmm. yang nggak tahu ya. Kalau Hmm. dari saya kan ke kurang tahu nih Bu ya kan. Hmm. Boleh nggak Bu jelasin itu kartu konsultasi PA itu tuh buat apa ya Bu? Kartu konsultasi PA itu seperti ini sebentar ya. Kegunaannya Bahwa tuh buat apa sudah, gitu maksudnya? oh itu buat bukti bahwa sudah melaksanakan ketemu dengan pembimbing akademik. Seperti ini ya Mas. Ada formatnya dari fakultas sebentar ya. Ini kebetulan mahasiswa tadi sudah banyak yang mengirim. Sebentar.
sebetulnya untuk ketertiban administrasi sih tujuannya yang pasti ya. Bagaimanapun juga tertib administrasi karena kan kita memang sedang relatif kurang sinkron kadang-kadang ya. Gimana ya? Bentar ya Mas ya. Ada salah satu contohnya. Nah, sebetulnya seperti ini. Ini mahasiswa S1 ya. Saya nggak tahu kalau maksi perlu apa enggak. Memang harus dicek lagi bagian admin. Ini contoh saja nih materi konsultasi. Ya apa yang didiskusikan gitu ya. Touring, daring, itu. Oh, jadi kalau misalkan saya mau, misalkan pun Ibu, misalkan saya mau bimbingan sama dospem gitu ya. Terus Hmm? saya harus isi kartu konsultasi ini apa gimana, Bu? Ya, misalkan kan ini kita ketemu sama-sama, berarti isinya sama semua tanggalnya. Heeh. Kalau suatu saat Mas Usman ada yang pengen ditanyakan ke saya terkait apa akademik, berarti kan kita namanya konsultasi ya isikan saja gitu. Gitu. Kalau nggak salah ini bisa di-download ya di si akad karena ini kalau mahasiswa udah punya berarti sudah dipublish gitu di sistem. I- Izin menambahkan Bu, sebenarnya kemarin Mbak Kiki udah nge-share sih. Nanti mungkin kita bisa share di grup ya terkait Oh, formatnya. ya. Seperti ini saja sih. Ini biasanya diperlukan itu nanti kalau mau sidang, Mas. Ya, tertib administrasi. Jadi kalau sidang, itu. Daftar sidang maksudnya kalau mendaftar sidang. Oke, baik Ibu. Terima Mm-mm. kasih atas Dan jawabannya. ya, dan ini baru semester ini, mulai semester ini pakai kartu konsultasi. Tahun sebelumnya belum pernah. Tahun sebelumnya bukan pakai kartu konsultasi, tapi pakai buku kontrak namanya. Bentuknya buku kontrak, itu isinya nanti setiap semester ada review dari PA gitu. Namanya buku kontrak. Kita sekarang pakainya kartu konsultasi saja. Ibu mau tanya yang ini ada minimal nggak ya? Nggak ada, minimal satu semester sekali Oke Bu, makasih. pertemuan rutinnya satu semester sekali. Gitu. Kalau sering-sering ketemu berarti banyak masalah gitu. Kalau bisa nggak usah ketemu-ketemu ya aman, lancar gitu kan. Bu Eti, ini kan dari Mbak Kiki infonya formnya harus disubmit maksimal tanggal 27 Agustus ya. Mm-mm. Paling nanti kita mau compile jadi satu aja ya Bu untuk tanda Ya, tangan digital. boleh. Kalau boleh digital, mending digital aja. Dikumpulin satu folder sama KRS-nya gitu ya. Kalau Ya, kalau DHS-nya nggak perlu kan ya? kemarin disuruh juga sih Bu. Oh, DHS ya silakan. Ah, ya, Silakan di. cuma kalau dari maksi non reguler itu kan lewat apa ya kemarin SID kalau nggak salah itu mereka masing-masing sudah mengajukan. Cuma kemarin memang kita agak bingung di bagian kartu konsultasi penasihat akademik gitu karena yang pertama kita juga baru tahu nih kalau PA-nya kita itu Bu Eti itu baru kemarin itu karena kita menanyakan kan. Ya, memang baru dibuat. Ya Hmm. memang kita karena harus ada dari angkatan 2022, 23, 21 nggak ada PA, nggak ada nggak ada kegiatan PA nasihat akademik. Padahal justru kalau anak magister justru penting ya, karena kan hilang-hilangan nih.
Kalau mahasiswa S1 itu kan nggak kuliah pun masih pada ada di kampus kelihatan gitu. Kalau mahasiswa S2 kan kalau nggak ada kuliah nggak ketemu gitu. Baik, Bu. Jadi nanti Hmm, sementara kita ngisi 1 kali aja nggak apa-apa ya, Bu, untuk full ya freelance nggak apa-apa. 27. Ya isi sesuai itu aja 1 kali. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu mau tanya Bu, ada beberapa pertanyaan sih Bu. Silakan. Pokoknya Banyak nih, pertanyaan kalau banyak bisa nanya. saya jawab, kalau perlu dijawab oleh Koprodi saya tampung ya. Ah, iya Bu. Ya gimana Mas? Ini terkait kartu dulu Bu. Ini Bu. Ini kan bimbingan akademik ya Bu. Kalau nanti Mm-mm. tesis ada bimbingan dengan apa dosen pembimbing nggak Bu untuk persyaratan proposal Ada, atau tesis? Ada juga ya. Berarti nanti ya. ada formnya lagi ya, kartu bimbingan gitu ya. Betul. Oh Heeh. gitu. Berarti Jadi terpisah ini ya. tuh buku, ini namanya kontrak perkuliahan gitu. Ah, Sebetulnya harus dalam bentuk buku mata kuliah apa yang akan diambil gitu kan. Kalau tesis beda lagi, itu namanya pembimbing tesis. Ada 2 orang nanti Mas. Udah dapet kan iya. pembimbing tesis? Pembimbingnya sudah Bu, tapi kalau kartunya perlu ada, misalkan tiap bimbingan perlu apa namanya, perlu Ada, kayak gini juga nggak Bu? Ada juga ya? ya, ya. Cuman biasanya agar praktis, bimbingan kan kita ketemu-ketemu aja gitu kan. Yang penting Iya. ada catatannya. Nah, tanda tangannya belakangan nggak apa-apa. Oh gitu ya. Dikumpulin gitu. Kan masuk setiap mau bimbingan tidak ketemu harus ada tanda tangan nanti kan repot. Bisa Oh, juga iya. diakumulasi. Yang penting ada ininya, udah dicatat di di ininya aja formnya. Tanggal ini Oh, iya. bimbingan apa gitu. Terus ini Bu, untuk sidang proposalnya kira-kira kapan Bu? Misalkan semester 3 ini kita ngambil Mm, proposal, sidang mm. proposal. Nah itu kira-kira rencananya akan ada sidangnya di bulan apa ya Bu? Maksudnya kita biar siap-siap Oh, menyusunnya kalau dari sekarang proposal, gitu. saya rasa nanti karena kan angkatan 2022-2023 banyak yang akan sidang. Mungkin begitu perkuliahan mulai langsung dibuka gitu. Tetapi kalau untuk angkatan 2024 kan masih proses bimbingan ya, Mm. gitu. Jadi sebetulnya setiap bulan ada kok Mas Oh diselenggarakan. setiap Kalau bulan ada ada yang ya. daftar ya, kalau ada yang Oh, daftar diselenggarakan. sampai akhir semester masih bisa Ya, ya, Bu? ya sampai eh, ini semester apa nih? Biasanya sampai awal Januari, sampai awal Januari. Sampai awal Januari. Mm, Eh, terus sama ini, Bu. Kan tadi yang terkait APD ya, mm. Academic Professional Development. Itu kan minimal dua, dua yang diambil, Bu. Pilihannya ya. Pilihannya Mm. 2. Kan bebas ya pilih yang mana aja ya, Bu. Nah itu kalau Iya, cuma ngambil bebas. minimal 2, nilainya kira-kira apa, Bu? Udah dapat A belum, Bu? Nah, itu udah dijelaskan belum sama Koprodi? Belum ya? Belum, belum, belum. Ya, harus nanti saya tanyakan lagi ya. Oke. Apakah sudah dibuat RPS-nya? Kan harus ada RPS-nya nih. Eh, Kan salah satu pilihannya adalah publikasi ya. Iya ada Bu. Salah satunya ya ada juga, Ya, Bu. kemarin kan rencananya akan dirumuskan sesuai dengan tingkat kesulitan, gitu loh. Bukan Oh jumlah. gitu. Iya, Oh, tingkat kesulitan. Jumlah. Misalkan kalau paling gampang kan publikasi. Publikasi itu karena udah ada kelasnya itu lebih mudah. kalau kerja 2 tahun juga susah sih, Bu. Berat, Bang. Iya, ya. Mungkin kalau kerja 2 tahun portofolionya lengkap ya lumayan gitu. Bisa ya, Bu, dapat A ya, Bu. Tapi kalau kerja 2 tahun di bagian keuangan, tapi portofolionya ikut rapat, membuat notulensi gitu kan ada. Kalau yang gampang di KP, Eh, mau terus dengan berapa klien, nah itu Hi guys, langsung this kelihatan loh. too. So sometimes Gitu. this is Oh, berarti nanti itu we just tergantung tingkat Steam kesulitannya, settings berarti nanti ada RPS-nya lagi ya, Bu. and Ya nanti ada go RPS-nya to akan dibuat controller ya. Di RPS itu nanti and ada tick. kriteria penilaian itu yang paling penting. Oh, oh, Itu memang agak sulit dan akan kan ada 3 prodi magister ya. Itu nanti mungkin akan disamakan gitu. 3 prodi. Jadi
Bukan akuntansi saja, MM sama itu juga. Mereka butuh kriteria penilaian untuk APD tadi. Gitu, Mas. Nanya lagi ya Bu. Ya, Sama ini Bu, kan kita semester ini misalkan ngambil sama proposal tuh Bu. Nah nanti semester 4 itu berarti cuma tesis aja atau masih ada mata kuliah lagi? cuma tesis, tinggal tesis. Tinggal tesis saja ya. Oh, ya, karena sebaran mata kuliah kalian semester 3 ini 3 mata kuliah plus ADP sama isu-isu. Semester 4 itu tinggal proposal dan tesis. Ya, Ya. jadi kuliahnya, mata kuliahnya itu sebetulnya hanya tinggal 4 itu, Mas. 2 Ah, ah, ah. peminatan, ya kan? 2 konsentrasi, 1 riset project, dan 1 isu. Ya, ya. Kalau kalau nggak salah saya totalnya jadi semuanya 54 ya Bu. Ya, ya itu syarat minimum Minimal 54 S2 ya. sekarang 54, Oh iya. 54 sampai 72 kan dimintanya. Tapi kita berat kalau 72, nanti nggak lulus. Kelamaan kuliahnya. Gitu. Sama satu lagi Bu terakhir Bu. Ya, apa? Pas di awal-awal perkuliahan dulu sempat dikasih tahu kan kalau nanti capaian lulusannya itu apa diharapkan punya sertifikasi Bu. Oh Nah ya, itu masih diwajibkan atau gimana ya Bu? ya. Soalnya Itu sertifikat kompetensi itu kan syarat wisuda. Saya nggak tahu apakah jadi dipindah ke APD atau tidak, Mas. Jadi oh, info terakhir udah ada pertemuan belum dengan Koprodi? eh, Belum ya? pertemuan belum Bu. Belum ya, setelah perubahan ke 54 belum ya? Ah, Nanti awal semester akan dijelaskan lebih rinci lagi, menunggu RPS-nya jadi gitu. Juga termasuk publikasi itu gitu, publikasi kan juga harus kan? publikasi ini Bu, jurnal gitu Bu atau Iya, iya, jurnal tesis kan ya? iya betul. Tesis Oh, dipublikasikan oh iya. di jurnal Sinta 5, Sinta 4 gitu, atau internasional. Siap, siap. Baik itu aja Bu, terima kasih. Ini kayaknya pada pengen lulus cepet ya. Amin. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya, gimana Mbak? Yang terkait ADP kan ada salah satu pilihannya yang praktisi mengajar. Itu praktisi mengajar kan 4 kali pertemuan. Itu ditentuin nggak Bu Iya, untuk terkait ngajar mata kuliah apa? Atau yang iya, penting maksudnya akuntansi gitu? Apa gimana Bu? ya akuntansi, ya harus akuntansi aja. Iya. Jadi Jadi untuk kalau mata kuliahnya, praktisi mengajar itu, kalau misalkan Mbak Davita ngajar sebagai praktisi di sebuah tempat, itu nanti, misalkan contoh di UNJ, itu nanti akan dikeluarkan SK dari UNJ bahwa nama Devita Dewardani sebagai praktisi mengajar di program studi S1 akuntansi, itu loh, pada semester 123, itu ada. Nah, SK-nya itu yang akan digunakan, Mbak. SK berarti mengajar untuk sebagai praktisinya. Jadi untuk terkait mata kuliah itu tergantung dari pihak kampus S1-nya ya Bu ya? Maksudnya bukan Iya. kita yang nentuin. Oh lah, tergantung kalau mau ngajar di mana. Yang penting ngajarnya akuntansi dan di program studi S1 di program studi akuntansi. Gitu. Ya. Terima kasih Bu. Heeh. Ibu mau nanya lagi Ya. terkait pengisian KRS, Bu. Nah, Saya kan kebetulan nanti mau di last minute nih, Bu. Kemungkinan hari Senin baru bayar terus ngisi KRS kan. Itu tuh untuk kuota ngambil SKS Sempro gitu tuh ada kuotanya atau enggak sih, Bu? enggak ada. Oh ya, Enggak ada, Mas. Aman. oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu izin Bu, mau bertanya Bu. Ya, Mbak. Gimana? Bu, kalau misalnya kemarin kan keterangannya 15 SKP itu kan SKP. itu kan kita cari yang 3 SKP tapi gratis gitu ya Bu. Misalnya saya langsung ambil yang Kalau mau 16 gratis, SKP ya. aja. Iya, misalnya saya Ya mau ambil boleh. yang langsung Kan 16, syaratnya boleh ya Bu? ya, boleh.
Kan syaratnya Oh SKP. iya, Mm-mm. oh iya baik Bu. 16 Terima SKP kan kasih ya Bu. bayar kan, ada effort. Mau Iya, ikut SMA SKP Bu loh, kalau bisa daring. Terus dapat proceeding. Itu kalau misalkan ikut bener kan nggak cuma 5 webinar itu. Banyak banget iya, paper kan yang disajikan. Cuman memang sertifikatnya satu. Itu di iya. sertifikatnya nanti tulisannya 16 SKP. Itu nanti dikumpulinnya bagaimana ya Bu? Itu kan nggak ada dosennya kan ya Bu? Iya, ada Oh dosennya iya. ada. Nah, jadi nanti di apa ada pengumpulannya. Oh iya baik Bu. Kalau misalkan Jadi, kemudian pada sampai akhir semester ya, akhir semester 3 ternyata belum dapat nih untuk dapat nilai ADP gitu, misalkan kurang, ya ambil lagi tahun depan gitu. Kelihatannya Akademi Professional Development juga tidak akan dihitung SKS gitu, tidak akan dihitung sebagai IPK seperti itu. Makanya iya. eh, kadang-kadang sebaiknya ngambil dulu baru diisikan ke KRS gitu. Jadi pas ngisi KRS itu udah punya gitu, tinggal dapat nilai, tinggal nyerahin portofolionya gitu. Tapi kayak gitu mas 1 semester bisa lah peroleh ya. Itu misalkan webinar banyak sekali di mana-mana itu. Kalau yang bayar itu vokasi akuntansi sering banget ngadain webinar itu bayarnya 50.000, 150.000 gitu. Sering. Nanti yang mudah-mudahan ada info juga di grup mahasiswa. Yang rutin bulanan dari Absai itu ada. Ini kalau kayak gini juga ada banyak nanti yang saya akan konfirmasi ke Prodi kan, jadi banyak info tadi ya terkait kriteria penilaian tadi ya yang belum terjawab ya Mas ya. Kriteria penilaian, kemudian terkait publikasi, sertifikat kompetensi, kemudian jika belum mencukupi. Nah, nanti akan saya konfirmasi lagi ke Bu Rida biar nggak salah informasi. Ini besok kalau mau ikut nih ada ya, Sabtu silahkan nih. Ada workshop 4 SKP, saya share ya. Semoga masih bisa ya. Saya share ke grup mahasiswa atau mungkin sudah di-share ke Bu Rida Sudah Ibu. Udah yang Ibu. 4 yang itu ya, akuntansi Empat. sektor publik. Iya, betul Iya. Ibu. Ya, itu 4 SKP itu. Oh iya tadi Bu Rida udah. Oh iya pas. Ada lagi yang mau? Oh, sudah.
Baik, jika sudah tidak ada lagi, sementara nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa via grup, kita udah punya grup ya, bisa lewat grup yang insidentil-insidentil. Untuk KRS kapan terakhir mengisi? Sepertinya tanggal 27 deh, Bu. Atau 27 ya. 26 gitu. Ya. Yang mata kuliah ADP ini, APD ini jika sifatnya dia tidak sama dengan sifatnya seperti mata kuliah, kalau akhir semester belum mencukupi, nanti khawatir nilainya jelek ya. Jadi mempengaruhi IP gitu. Kalau proposal tadi kan Mas Bayu nanya, kalau belum proposal ya nggak pengaruh IP. Tapi kalau APD ini saya pastikan lagi ya. Jadi kalau kalian ngambil sekarang ya otomatis eh, pengumpulan apa namanya bukti kinerjanya ya semester ini gitu. Gimana? Ada lagi? Sementara itu Bu, kali ya. berarti mata kuliah PD ini nanti ada Hmm? kelasnya nggak? Nggak ada, tidak ada kelasnya. Tidak ada Mungkin nanti kelasnya. ada satu Hmm. kali pertemuan yang akan dijelaskan secara keseluruhan. Hmm. Eh, eh, akan dijelaskan secara keseluruhan terkait mata kuliah APD oleh dosen-dosennya gitu. Dosennya ada 4. Nanti kita akan mengumpulkan kalian semua Berarti untuk untuk di harinya belum ada ya, Bu? Kenapa? Untuk di hari dan tanggal kuliah di hari di Belum. pertama itu belum ada. Heeh. Memang di jadwal juga tidak ada harinya ya. Iya, di jadwal tidak Ya, ada tidak harinya. ada hari. Mudah-mudahan sih sifatnya seperti sempro dan tesis ya. Artinya kalau misalkan saya ngambil sekarang, tapi belum penuh, nilainya nol, ya nol aja, bukan E gitu kan, bukan D gitu. Mudah-mudahan. Karena seperti PKL, KKL, ya, kalau sudah diambil tapi ternyata PKL-nya belum selesai atau belum sempat sidang juga tidak mengaruhi IP. KKL juga begitu, udah diambil tapi belum ikut KKL, ya tidak pengaruh ke IP. Mulai kuliah tanggal 1 ya, Mas ya? Perkuliahan Mulai tanggal berapa? tanggal 1 kalau yang dari grup Max PNJ itu, Bu. Oh iya, tanggal 1 September pas hari Senin ya. Iya. Hmm, pas banget. Ya. Ini konsentrasi apa rata-rata? Yang konsentrasi keuangan saya tahunya cuma Mbak Mahmudah apa ya? Saya manajemen, Bu. Manajemen malah ya.
Iya, Mas pernah Bayu ketemu apa? Ibu. Iya, kan Pas dengan saya saya kan. manajemen juga, Bu. Iya. Akuntansi manajemen. Mas Reza, Hmm. Akuntansi keuangan, Bu. akuntansi keuangan. Mas Usman, Saya audit, Bu. audit. Mbak Mahmuda, akuntansi manajemen. Mas Arianto, Oh, akuntansi publik. publik. Sesuai pekerjaan sepertinya ya. Mas Billy, konsentrasi apa Mas Billy? Oh, auditing. Mbak Davita, Akuntansi keuangan, Bu. Davita keuangan. Oh ya, bimbingan saya ya Mbak Davita ya? Bukan ya? Bukan, Bu. Saya sama Bu Lufi sama Pak Ayat. Siapa ya yang barengan Mbak Mahmudah waktu itu? Kecil-kecil mungil juga gitu. Mas Hendriko, Itu Erlita, Bu. Sektor publik, Bu. sektor publik. Siapa Mbak Mahmudah? Cynthia, Bu. Oh iya, Cynthia, Cynthia. Erlita. Ya, oh Erlita. Ibu Ya. itu nanti dimasukin ke materi nggak? Apanya? Ibu izin tanya. Hmm? Yang waktu pertemuan saya bahas judul ke Ibu itu boleh dimasukin ke materi untuk Oh, ini buat ke riset materi and ini project. apa? Konsultasi. Enggak, yang konsultasi ini. Kartu konsultasi. Oh, ini kartu konsultasi penasihat akademik. Beda. Oh, jadi Kalau jangan yang itu dimasukin ya, Bu. masukin ke kartu konsultasi tesis ya, dimasukkan Mbak. Yang pertemuan pertama ya. Oh iya. Iya, baik, Bu. Mm-mm. Tulis di kartu konsultasi. Mas Hendriko tadi apa? Sektor publik ya? Iya, Bu, sektor publik, Bu. Mas Abdul Azim? Akuntansi keuangan, Bu. Oh, berarti semua ada ya. Akuntansi keuangan 3, manajemen 3, auditing 2, publik 2. Oke, baik. Saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja dulu ya. Kita foto dulu deh biar untuk laporan. Laporan ke Prodi. 2, 3. Ini berarti kurang 2 ya. Nanti tolong infokan saja ke yang nggak hadir malam ini. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekian ya dari saya. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam Baik, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.